Ya, lebih banyak pada pendampingan teman-teman ya. Teman-teman di Surabaya, terutama kaum milenial. Ini saya menginisiasi di adanya Sunat Door to Door. Wah, ini menarik ini. Bisa saya katakan bahwa Sunat Door to Door inilah pertama kalinya di Republik ini. Anaknya yang semula mau disunat, tapi ketika hari disunat, arek gak gelem. Kok iso nyunat no arek? Waduh, dua orang lagi. Iya, Gitu kan? Akhirnya yang punya kos-kosan itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwala-wali tetap Masam. Luar biasa. Dulure Masam. Sekarang saya lagi ada di sebuah sudut yang istimewa ini ya. Ini adalah sudut favorit dari Masam untuk berdiskusi, berdialog, tentunya ditemani dengan ikan-ikan koinya yang luar biasa ini. Mungkin boleh sambil dikasih makan? Boleh ya, masih. Nah, dulur-dulur Masam semua, mungkin banyak yang belum kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Nah, Masam ini adalah anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau juga alumni dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan kita berharap channel ini, channel Masam, akan memberikan informasi-informasi menarik dan juga pastinya edukasi untuk dulur-dulur Masam dimanapun Anda semua berada. Oke, sekarang kita sudah berada di samping Masam. Piye kabarnya Masam? Alhamdulillah. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini tempat favorit Masam ya? Ya. Sambil Ini ya, bengong sendirian kan bisa berdialog dengan dan berinteraksi dengan koi. benar. Kesibukan apa Masam? Selain jadi anggota DPRD, kesibukan-kesibukan legislatif dan lain-lain, apa ada kesibukan lain nih? Ya, lebih banyak pada pendampingan teman-teman ya. Teman-teman di Surabaya, terutama kaum milenial, yang kita tahu semua bahwa hari ini sudah mengarah pada digitalisasi milenial. Betul. Sehingga saya yang masih awam banget dengan digital, tapi berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak. Nah, sehingga salah satunya kita mencoba untuk menghadirkan yang ahli bisa melakukan pendampingan khususnya pada anak-anak muda di Siap. Selain itu, alhamdulillah di beberapa waktu terakhir ini, ya. Ini saya menginisiasi di adanya Sunat Door to Door. Wah, ini menarik ini. Si Door to Door, dan ini alhamdulillah ini di luar ekspektasi saya dan di luar dugaan saya bahwa ternyata Sunat Door to Door ini wah banyak respon positif dari warga. Dan ini Sunat Door to Door ini konsep pertama ya, Masam ya? Alhamdulillah, setahu saya selama ini Sunat Door to Door adalah konsep yang baru pertama kali dilakukan di Republik ini, terutama oleh anggota dewan yang langsung turun untuk anggota dewan yang menginisiasi adanya Sunat Door to Door. Mungkin kalau ini baru pertama kali. Mantap sekali. Nah, kalau besok ada yang melaksanakan Sunat Door to Door, ini adalah keberkahan bagi saya. Amin. Keberkahan bagi saya. Itu adalah sebuah program yang luar biasa. Biasanya kan sunatan massal dikumpulkan di satu tempat gitu ya, Mas ya. Nah, ini kita yang menjemput bola, kita yang datang. Nah, ini kan menarik, Mas. Inisiasinya langsung datang dari Masam, bikin sunatan door to door. Apa sih yang memicu, Masam? Awal mulanya terpikir bahwa kita bikin sunatan door to door yuk gitu. Kita Sunat Door to Door ini adalah inisiatif yang menurut saya ini langka ya. Bisa saya katakan bahwa Sunat Door to Door inilah pertama kalinya di Republik ini dan diinisiasi oleh anggota DPR. Insya Allah ini pertama kali di Republik Indonesia yang inisiasinya dilakukan oleh anggota dewan. Luar biasa. Bukan karena apa-apa, karena situasi aja ya. Karena situasi yang kemudian kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini kemudian bisa kita taati peraturannya. Terus kita sangat menghargai upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan. Ya. Terutama terhadap penularan ya Mas ya. Betul. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat terkait dengan sunat, karena ya masyarakat tetap sunat ya. Kita tidak tahu sampai kapan yang namanya pandemi COVID ini selesai. Benar. Nah, yang mereka usianya sudah
sudah mencapai waktu ya batas wajib untuk melakukan Khitan. sunat. Nah, ya khitan ini kan mau tidak mau, sementara situasi kita sudah harus dihadapi ya, pandemi COVID ini harus dihadapi, tidak boleh tidak boleh disiriki ya, bener, atau kita malah semakin terpuruk. Jadi ini satu yang menarik ya, dulure Mas Sam ya. Jadi di tengah pandemi kita tetap bisa berinovasi. Jadi nggak cuma diam, terus Mas Sam. Nah, Mas Sam itu ada keresahan tertentu nggak sih Mas Sam waktu bikin sunatan door to door ini? Keresahan tertentu atau emang cuman ya ini kita tetap harus bergerak sosial dan kawan-kawan? Keresahannya begini. Kita ini ya masyarakat yang beragama ya. Kita masyarakat beragama, tentunya kita punya kewajiban. Di sisi lain keresahan kita masyarakat adalah bagaimana melakukan kewajiban sebagai orang tua memperhatikan anaknya. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa desakan ekonomi kita yang kemudian banyak menghimpit. Jadi mendesak untuk dihimpit, bukan mendesak untuk kita majukan ketika pandemi. Nah, sehingga salah satunya adalah ini yang diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat. Nah, seperti tadi disampaikan, tidak mungkin kita sunatan massal. Sunatan massal tidak mungkin. Ya. Pemerintah menganjurkan bahwa kita itu menghindari kerumunan. Ya. Nah, sementara kebutuhan sunat ini ya bisa sih nanti di umur berapapun disunat bisa ya toh. Tapi rotok loro gitu aneh ya. Ya semakin tua ya semakin ya sakno ya. Nek doktere itu mentalan mana kan. Dokter gak mentalan ya gak kan. Diga alasan aku nggak sunat gara-gara Covid gitu ya. Tapi bisa jadi. Bisa jadi, tapi ini yang mendorong Mas Sam untuk terus gak ono alasan Covid tetap kudu jalan. Ya apa Pak, kene dari penghasilan COVID katanya nyunan anak begitu itu kan. Kemudian kan banyak kendala. Sementara kebetulan itu terus berjalan. Luar biasa. Jadi inisiasi yang saya rasa itu keren karena Terima kasih. Banyak orang yang nggak mungkin mengeluh gitu ya di tengah COVID ini, terus akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini Mas Sam hadir dengan sebuah inovasi yang ya sesuai dengan out of the box lah gitu. Ya sesuai dengan batas kemampuan tentunya ya, karena ini kan diinisiasi oleh anggaran pribadi ya. Oh, berarti ini belum ada bukan program dari pemerintah atau dari DPRD sendiri belum ya? Ini murni karena inisiatif saya sendiri. Luar biasa dulu Mas Sam. Iki loh luar biasa nih ya. Jadi iki mungkin hasil dari bercengkrama dengan diskusi dengan teman-teman di lapangan ya tentunya. Jadi kadang-kadang kita ini budaya melean di saat pandemi COVID pun kan masih tetap terjadi. Hanya saja biasanya konco-konco nek cangkruk nang gone warung kopi. Bener. Tapi ketika pandemi COVID ini cangkruannya nang gone omah-omah. Tapi memang jumlahnya tidak banyak seperti biasanya. Betul. Kan, gitu tapi tetap kopinya ono. Tetap kopinya ono, rokoknya jalan. Gitu. Tapi untuk kali ini memang kita tidak pakai rokok, tidak pakai kopi. Karena lagi puasa. Karena kita sedang puasa. Nah, Mas Sam, untuk orang-orang yang pengen sunatan door to door ini, itu bagaimana caranya dan bagaimana sih Mas Sam itu menyebarluaskan informasi ini sebenarnya? Waktu awal itu dulu gimana sampai akhirnya ada yang berpartisipasi? Sebetulnya ini masih awal. Oke, siap. Ini kita ini masih awal dan masih belum belum publish lah, kita ini belum publish. Tapi udah berjalan Mas Sam ya? Ya alhamdulillah. Udah berjalan. Jadi kita belum publish saja, ini sudah hampir 300-an. Yes. 300-an peserta yang sudah mendapatkan lewat kontak center kami di situ. Okay. Nah, di situ saya hanya mempublish itu lewat media sosial saya. Platform digital ya. Di IG saya, terus kemudian di YouTube, di Facebook, begitu aja. Dan di grup-grup saya masih belum, hanya beberapa saja dari teman-teman. Tapi alhamdulillah ini sudah respon positif luar biasa. Sehingga mau nggak mau kan kita menjawab. Betul. Mas Sam, ini masih ada nggak yang namanya sunat door to door? Masih. Kadang-kadang untuk saya bikin jok-jok itu
sopo sing kate disunat, bapak yo ponake. Begitu itu. Tapi yang kemudian bahasa pengantar itu saya arahkan ke kontak center. Kalau Oke. hubungi nomor ini. Nah, Berarti kalau yang pengen daftar nanti teman-teman, di ini juga bisa ditampilkan betul. kontak Siap. center. Jadi teman-teman yang pengen daftar bisa lewat IG-nya Mas Sam. Lewat IG Nanti di situ saya. ada kontak person. Ya. Ya, nanti bisa langsung hubungi ke sana aja. Betul. Gitu. Atau bisa langsung yang tahu nomor saya. Wah, bisa langsung ke Bisa Japri yang tahu nomor saya. DM IG juga bisa? DM IG bisa. Atau komen di YouTube ini juga bisa. Komen di YouTube itu malah lebih enak karena Betul. ini Langsung apa namanya, terdata langsung ya. ya. Benar. Langsung terjaga terus. Oh iya, saya juga akan ngasih apa namanya hadiah ya. Oh. Hadiah nanti bagi mereka teman-teman Yang berani sunat. berani ngomong soal sunat di Oke. YouTube, Oke. di komentar. Oh, berarti mengundang teman-teman semua, Mengundang dulur-dulur teman-teman, Mas Sam ya, Nah. yang pengen komen tentang sunat, Ya. di komen komen. terbaik akan dapat. Komen terbaik akan kita hadiahi untuk persiapan Idul Fitri. Wah, Nah, luar gitu. biasa. Idul Fitrinya aman berkat komen tentang sunat. Ya, insya Allah begitu. Dulur Mas Sam, luar biasa. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Masih ini Ya, apa namanya? Kita punya kenalan itu teman-teman yang punya produksi sarung khas yang paling baru sekarang ini. Wah, luar biasa. Siap. Itu akan kami sampaikan nanti kalau sudah mereka diangkomen di situ. Apa sarungnya itu? Oh, siap. Nggak Mantap. boleh dibuka sekarang. Iya. Dibuka sekarang nanti dikira kita ngendos. Bener. Padahal maunya gitu. Padahal maunya gitu. Gampang nanti kita aturkan itu kalau itu. Oke. Nah, kan sini sudah mulai berjalan ya, Mas Sam ya. Sudah mulai berjalan, sudah ada beberapa anak-anak yang juga udah di sunat gitu ya. Ada kendala nggak sih? Atau apa yang terjadi di lapangan? Atau ada cerita lucu misalnya yang tadi ternyata bener-bener bapaknya yang disunat gitu. Atau gimana Mas Sam? Salah satu cerita lucu di lapangan adalah ketika anaknya yang semula mau disunat, tapi ketika hari disunat, gak gelem. Gak gelem. Dirayu model apa gak gelem. Akhirnya karena waktu ini terus berjalan, ya sementara kita dalam satu hari itu bisa 3, 5, bahkan pernah 9 titik dalam Luar satu biasa. hari awal-awal itu. Akhirnya digocek kafe gini Pak. Beberapa keluarga yang gocek kafe. Ya lucunya ya kayak nyembelih wedhus. Padahal cuma mau ngambil ujung aja ya. Ujungnya saja gitu. Kayak nyembelih wedhus. Tapi itu salah satu ya. Iya, iya, iya. Tapi ada kemudian yang kemudian dirayu. Ayo tadi sunat itu enak, nanti Iya, iya. ini dan ada yang seperti itu. Nah dialognya saja sudah hampir setengah jam itu ada. Iya, iya, iya. Ada yang seperti Waktu habis itu cuma untuk nungguin Nah yang ada yang lucu lagi begini. Ini terkaitan dengan orang tuanya. Karena ada 2 orang anak yang disunat sekaligus. Oke. Mari ngono, mohon maaf saya tidak menyebutkan identitas. Iya, iya. Orang tua ini masih belum bisa membayar kosan rumahnya. Oh. Ini lucu, tragis, tapi lucu lucu, gitu ya. loh. Belum bisa membayar, kok iso nyunat arek. Waduh. 2 orang lagi. Iya, 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 Gitu kan? iya. Akhirnya yang punya kos-kosan itu datang. Nagih pada itu juga. Pada itu juga nagih. Lagi lah bingung itu. Akhirnya tim kami yang menjelaskan di situ bahwa ini adalah gratis. Ini adalah gratis, mulai tim medisnya, terus kemudian kita ada bingkisan, kita ada uang jajan untuk anak-anak yang disunat itu. Kita menjelaskan seperti itu, yang semula memang mereka tidak percaya. Tapi ketika kita jelaskan pelan-pelan akhirnya ya. Nah, ini tragis tapi ya lucu gitu. Iya, karena sunat Ditagih. bukan hal yang murah juga ya. Bukan hal yang murah. Iya, Dan benar. kemudian ini- Apalagi didatengin dokternya. didatengin. Wah, ini pasti punya duit ini udah ya. Pasti punya duit ini. Iki satu nyunat arek loro tapi nggak bayar kos-kosan. Wah, ini ditagih. Waduh, nah Ya tapi Mas Sam, ini ada sesuatu yang menarik nih Mas Sam, ya. Ternyata ada satu negara atau beberapa negara itu yang kalau kita sunat itu malah dipenjara Mas Sam. Ya, ibu, boy, urusannya negara nanti.